Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu sudah dijelaskan terkait apa saja persiapan kita sebagai penghulu untuk menyusun edupak atau untuk menyusun dupak penghulu pada tahun 2022 ini. Di antaranya adalah terkait regulasi apa saja yang perlu kita baca dan pelajari, kemudian peralatan teknis apa saja yang harus kita siapkan, dan software atau aplikasi apa saja yang perlu kita gunakan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait setting Google Drive. Jadi bagaimana kita menyiapkan Google Drive yang nanti akan kita jadikan tempat untuk menyimpan bukti fisik, file bukti fisik yang itu nanti selanjutnya untuk diupload ke aplikasi edupak atau SIK sebagai proses mengajukan dupak penghulu di tahun 2022 ini. Yang pertama tentu kita harus punya akun Google. Nah, akun Google ini Gmail, alamat email Google Mail atau Gmail itu adalah akun Google. Jadi siapa saja yang punya HP Android itu sudah pasti punya akun Google. Tinggal kita gunakan fasilitasnya. Di antaranya adalah Google Drive yang kapasitas penyimpanannya sebesar 15 GB per akunnya. Tapi sebaiknya untuk pengajuan dupa ini kita buat akun Google tersendiri, karena biasanya email yang kita pakai di HP kita itu isinya tidak hanya Google Drive saja, tapi termasuk di dalamnya ya email, ya foto-foto yang dari HP yang tersinkron ke Gmail tersebut, sehingga kemungkinan kapasitas penyimpanannya sudah tidak sebesar 15 GB lagi, tapi sudah kepakai banyak untuk penyimpanan file-file tadi. Jadi saran saya untuk keperluan dupa ini kita buat Gmail baru yang itu nanti kita gunakan untuk penyimpanan file-file bukti fisik angka kredit penghulu. Nah, yang pertama kita lakukan untuk setting Google Drive adalah kita login ke akun Google kita dengan menggunakan akun Gmail kita. Kita buka bisa kita langsung ke Drive ya, ke Drive google.com. Kita buka Drive. Ini saya menggunakan akun KUA. Ya. Akun Google yang saya pakai ini sudah terpakai 911 MB dari 15 GB. Ini masih cukup banyak kapasitas yang nanti bisa kita gunakan. Kita bisa menambah folder. Jadi untuk kepentingan upload bukti fisik dupa penghulu, kita harus membuat folder-folder untuk setiap unsur angka kredit yang ada di jabatan kita. Misalnya ini, jadi saya sudah membuat folder di komputer sebanyak
unsur yang ada di jabatan penghulu media, dari mulai pendidikan sampai nanti limpah utama, karena media ada limpah mudah dan limpah utama. Nah, dalam setiap folder ini ada subfolder. Nah, kemudian dalam setiap subfolder ini akan diisi oleh file bukti fisik angka kredit yang sudah kita buat. Ada beberapa subfolder yang itu ada sub-subnya juga. Misal pendidikan ini ada 3 subfolder dan ada sub-subnya. Jadi misalnya di diklat fungsional teknis kepenghuluan ini ada subnya lagi, itu uraian kegiatannya. Nah, nanti baru bukti fisiknya kita upload di masing-masing folder ini sesuai dengan butir kegiatannya. Nah, ini sudah terbuat sebanyak 13 unsur dan di dalamnya sudah terdapat subfolder yang berisi sub-sub kegiatan yang ada di sub-unsur yang ada di Dupak Penghulu kita. Kita harus membuat folder seperti ini di dalam akun Gmail kita. Jadi di akun Google Drive kita ini kita buat folder-folder dengan nama seperti itu. Kita bisa menggunakan cara dengan melakukan klik tambah ini, kemudian folder, atau bisa kita juga menggunakan cara upload folder. Tapi dari pengalaman yang saya gunakan, untuk upload folder ini tidak semua folder ternyata bisa masuk, jadi hanya beberapa saja. Nah, cara yang paling efektif adalah dengan kita menghubungkan akun Gmail kita dengan komputer kita. Kita menghubungkan Gmail dengan komputer atau laptop yang kita pakai. Caranya dengan kita mendownload Gmail untuk desktop. Jadi di sini kita klik komputer, kemudian ada setelan roda bergerigi, kita klik yang dapatkan drive untuk desktop. Nah, selanjutnya ini kita download drive for desktop. Ini ukurannya cukup besar, ada 277 mega. Dan ini Google Drive untuk desktop sudah selesai di-download. Ini selanjutnya kita buka, kita install ke komputer kita atau ke laptop kita. Ya. Ini add an application shortcut to your desktop. Ya, kita centang jika ingin menambahkan shortcutnya di desktop. Kemudian add desktop shortcut to Google Doc, Sheet, and Slide. Ini jika kita ingin menambahkan shortcut juga untuk Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Kita hilangkan centangnya aja. Kemudian kita install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Google Drive successfully installed. Nah, ini kita close. Nah, kemudian ini ada jendela sign in to Google Drive. Kita sign in with browser. Make sure that you downloaded this app from Google. Oke ya, kita sign in.
Success, you've signed into Google Drive. To continue, close this window and return to Google Drive. Ini bisa kita tutup. Di sini sudah ada pesan Google Drive. Google Drive is loading your files. Ini Google Drive-nya sudah terinstall di komputer kita dan sedang mendownload folder-folder yang ada di cloud, yang ada di Google Drive ke komputer kita. Untuk melihatnya kita bisa membuka ikon Google Drive di ujung kanan bawah komputer kita. Ini kita klik. Untuk kita melihat atau kita mau melakukan setting lebih lanjut, kita klik roda bergerigi ini, kita pilih preference. Nah, di sini get started with Drive for desktop. No thanks. Oke. Ini selanjutnya kita klik Google Drive, folder and drive. Ada pilihan My Drive Syncing option. Jadi opsi sinkronisasinya kita mau menggunakan stream files atau mirror files ya. Kita oke aja. Stream files ini pilihannya store all my drive files in the cloud only. Jadi data yang kita masukkan lewat desktop dia hanya akan tersimpan di cloud, jadi online saja, tidak tersimpan di komputer lokal kita, sehingga jika tidak punya internet tentu tidak bisa. Kita pilihnya yang bawah, yang mirror files. Nah, ini My drive files will be stored at user admin my drive. Jadi nanti ada di lokasinya, ada di sini. Kita bisa merubah lokasi ini dengan change folder location ya. Lalu kita save. Ya. Some changes require Google Drive to restart. Ya, akan di restart Google Drive. Ya. Ini kita lihat proses aktivitas yang ada di Google Drive-nya. Ini sedang proses apa ini ya namanya, ini sinkronisasi. Ini sedang sinkronisasi dari yang ada dalam cloud Google Drive kita ke PC. Ini kita lihat sekarang Google Drive desktop kita sudah sinkronisasi dengan yang ada di web. Kita bisa cek folder yang ada di desktop. Ini kita buka di sini di My Drive ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 folder. Ini kita lihat di webnya Google Drive web ada berapa folder. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang sama jumlahnya, ada 4 folder. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan folder butir kegiatan kepenghuluan di sini. Tapi kita tidak menambahkan langsung di web, kita cukup menambahkan di Google Drive yang ada di desktop ya, di sini. Yang kita tambahkan adalah folder kegiatan kepenghuluan yang sebelumnya sudah kita buat. Nih ada folder Dupa Madya ini yang isinya ada folder unsur pendidikan sampai dengan bimbingan masyarakat Islam limpah utama. Ini butir-butir kegiatan kepenghuluan Madya. Nah, jika ada yang menghendaki folder ini nanti bisa di-download di deskripsi video ini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di Google Drive yang ada di desktop. Nah, kita letakkan, kita tempel di sini. Nah, ini Dupa Madya.
ini sedang proses sinkronisasi dengan web. Ini yang ada tanda hijau di folder ini berarti sudah sinkron dengan web. Ini jika kita buka yang web sudah muncul. Nah, ini Pak Madya. Ada 13 butir kegiatan. Nah, selanjutnya dalam proses pembuatan Edupak kita tidak menggunakan Google Drive yang web, tapi kita nanti akan menggunakan Google Drive yang ada di desktop. Jadi penambahan file-filenya nanti ada di sini. Contohnya kita akan menambahkan misalnya ini ya 3 file ini. Ini kita anggap sebagai bukti fisik Edupak. Kita akan masukkan di folder misalnya di pengembangan profesi. Kita akan tambahkan misalnya di folder tugas tambahan kepala KUA misalnya ya, taruh sini. Nah, format file adalah kita rename menjadi periode. Jadi periode bukti fisik itu kita lakukan misalnya 01 01 2022 sampai 31 01 2022. Kemudian ini 01 02 2022 sampai 28 02 2022. Ini kita bukti fisik yang lain nanti dimasukkan sesuai folder yang ada di sesuai butir-butir kegiatannya. Misalnya menyusun kajian pengembangan DPKS, bukti fisiknya tentu dimasukkan di sini. Nah, ini kita lihat di webnya penunjang tugas penghulu. Di tugas tambahan kepala KUA. Nah, sudah muncul 3. Nah, untuk kepentingan Edupak ini kita buat link tautan yang nanti akan kita masukkan ke dalam Edupak. Kita buat tautannya. Ini kita pilih, kita centang yang siapa saja memiliki link. Nah, ini kita salin. Kita masukkan ke Edupak. Tapi untuk efektivitas kerja kita sebaiknya membuat daftar link. Jadi kita buat daftar link. Ini kita buat daftarnya nomor 1. Kita beri nama sesuai namanya 01 2022 sampai 31 2022. Kemudian kita masukkan jumlahnya berapa, misalnya 15 ya. Kemudian yang kedua juga begitu. Yang kedua kita buat linknya juga. Kita salin, kita tempel di sini, kita buat ini misalnya periodenya 01 02 2022 sampai 28 02 2022. Nah, jumlahnya 10 misalnya. Nah, ini yang nanti akan kita masukkan di Edupak, baik itu bulanan ataupun bisa di akhir tahun saat kita akan mengajukan. Ini kita simpan, save as, kita letakkan bareng dengan bukti fisiknya tadi, tugas tambahan ya, daftar link. Oke, nanti akan muncul di tugas tambahan sini. Nah, ini ada daftar linknya dan nanti di webnya pun akan muncul. Nah, ini sudah muncul. Ini yang nanti selanjutnya akan kita gunakan untuk mengisi Edupak. Dan selanjutnya proses pembuatan bukti fisik, uploadnya kita gunakan Google Drive yang ada di desktop. Ya. Demikian panduan setting Google Drive untuk kita membuat bukti fisik, persiapan membuat bukti fisik, angka kredit, dan proses penggunaan Edupak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa
dilaksanakan, semua penghulu bisa membuat dupaknya masing-masing dan lancar menguploadnya ke e-dupak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya terkait bagaimana menggunakan e-dupak atau e-sika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.